70 kg sabu diselundupkan dalam truk semangka di Lampung Selatan. Narkoba senilai miliaran rupiah ini ditutupi tumpukan buah semangka. Hah? Ini 4 lapis. Kalau keterangan dia 66. 4 lapis ini belum kebongkar. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Lampung Selatan membongkar modus licik jaringan narkoba antara provinsi. Puluhan paket sabu ditemukan tersembunyi di bawah tumpukan buah semangka saat pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pengungkapan pertama berawal saat petugas menghentikan truk yang bermuatan buah semangka. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 66 paket sabu seberat 70 kg terkamuflase di dalam karung di bawah muatan buah. Polisi juga menangkap 3 orang tersangka berinisial RFEP, EWK, dan DS. Dari hasil pemeriksaan, sabu tersebut diambil dari Pekanbaru dengan tujuan Surabaya, Jawa Timur atas perintah seorang pengendali berinisial F yang kini masih buron. Dan para tersangka dijanjikan upah oleh F sebesar 20 juta rupiah per paket atau 1.320 juta rupiah sebagai upah dari 66 paket untuk 3 tersangka tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung Selatan dan akan dijerat dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. 3 unit speedboat di Pelabuhan Muara Batang, Arau, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik pada bagian mesin. Tiga unit speedboat yang sedang bersandar di Pelabuhan Muara Batang, Arau, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah petugas TNI ikut membantu memadamkan api dengan alat seadanya. 2 unit mobil damkar dengan 50 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Diduga api berasal dari korsleting kelistrikan pada bagian mesin, namun penyebab pasti terjadinya kebakaran masih diselidiki pihak berwajib. Siapa saja nih, Pak? Jadi kapal yang terbakar ini jenis speed untuk muatan beberapa orang, perkirakan ada 10, ada 7, jadi ada 3 speed. Sudah tahu penyebabnya, Pak? Penyebabnya kita belum tahu, mungkin dari pihak polisian nanti di dalam penyelidikan. Hingga kini lokasi kejadian masih dipasangi garis polisi oleh petugas Polresta Padang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Akibat bencana tanah bergerak, 2 rumah di Sumedang, Jawa Barat ambruk dan 4 rumah lainnya terancam longsor. Pergerakan tanah akibat dampak tingginya intensitas hujan dan abrasi sungai. Posisi rumah bun satu blok sabola di belah kamar duita hancur, iya posisi di atas banangan. Bangunan rumah warga ini ambruk terbawa longsor, dampak dari pergerakan tanah yang terjadi di Dusun Cari Cangkas, Desa Karya Mukti, Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat. Ini terjadi saat wilayah Sumedang dilanda hujan deras. Akibat kejadian tersebut, bagian dapur, kamar mandi rumah, serta sejumlah perabotan rumah tangga hancur terbawa longsor. Ada kabar dari tetangga, jam 2 udah ada suara reng-reng yang terbelah. Dan kejadiannya udah sholat subuh, sekitar jam 5:30 pagi. Pemerintah desa mencatat, akibat pergerakan tanah tersebut, ada 2 bangunan rumah warga rusak berat, sementara 4 rumah lainnya terancam. Rumah-rumah yang terancam letaknya hanya berjarak 20 meter dari aliran sungai Cipeles. Pada pemerintah meminta bantuan segera diperhatikan, karena yang pertama mungkin ini ada yang terancam, ada perkiraan 6 rumah yang saya takutkan karena cuaca masih ekstrim, Pak. Takutnya semakin fatal dan semakin berdampak luas. Sementara longsor terjadi diduga akibat intensitas hujan yang tinggi.
dan diperparah dengan pengikisan bantaran Sungai Cipeles. Untuk mencegah jatuhnya korban, para penghuni rumah mengungsi sementara ke tempat yang aman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Tebing lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Bale, Kabupaten Aceh Tengah runtuh saat Menteri Pekerjaan Umum tengah meninjau langsung. Tercatat 3 kali longsoran tebing yang disertai suara gemuruh dan getaran kuat di sekitar lokasi. Detik-detik runtuhnya tebing lubang raksasa atau sinkhole yang berada di Kabupaten Aceh Tengah terekam kamera udara. Peristiwa terjadi saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung ke lokasi. Sedikitnya 3 kali longsoran terjadi dalam waktu berdekatan, disertai suara gemuruh dan getaran tanah yang membuat suasana menjadi tegang. Pekerjaan fisiknya sudah dilakukan. Nah, tadi kan pada saat kita ke sana kan ada terasa gempa ya. Berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Berarti di bawah ini masih ada pergerakan air. Pemerintah saat ini terus melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah penanganan fenomena ini, sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Viral di media sosial, gaji guru di Sumedang, Jawa Barat hanya Rp15.000 per bulannya. Gaji itu ia dapatkan setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Viral di media sosial, seorang guru di Sumedang, Jawa Barat mengunggah nominal gajinya di akun media sosial pribadinya. Filza, guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini, hanya menerima gaji bersih Rp15.000 setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan. Unggahan ini pun menuai simpati warganet yang mengaku miris dan pilu atas kondisi guru di Indonesia. Meski demikian, Filza menegaskan, video ini bukanlah bentuk keluhan atau untuk menyudutkan pihak manapun. Ia hanya menceritakan realita yang dialaminya dan berharap guru-guru bisa lebih sejahtera. Kami menyadari sebagai P3K paruh waktu itu juga sudah sesuai kesepakatan bahwa ketika kita diangkat paruh waktu, memang pemerintah Kabupaten Sumedang itu belum mempunyai anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu khususnya guru gitu Pak. Jadi kami menerima. Adapun misalnya saya mengeluarkan postingan itu hanya bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi kedepannya regulasinya mudah-mudahan untuk P3K paruh waktu ada kebijakan yang lebih baik lagi gitu. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumedang yang sangat cepat menanggapi dan memberikan solusi yang terbaik untuk P3K paruh waktu. Sementara itu, Bupati Sumedang menyebut sebelum menjadi P3K paruh waktu, para guru menerima tambahan dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemkab Sumedang juga tengah memperjuangkan agar para guru bisa mendapatkan haknya dengan layak. Sekarang kami udah ke Jakarta, udah mengirimkan surat akan memperjuangkan supaya guru yang tidak dapat TPG bisa tetap mendapatkan dari BOS. Inilah rencana kami ke depannya. Pertama, akan meningkatkan kesejahteraan P3K paruh waktu termasuk guru secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Meski pendapatannya tak berseberapa, Filza pun mengaku tetap tulus menjalani profesinya demi mendidik siswa-siswinya agar menjadi generasi penerus berkualitas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan.
berkekuatan 6,4 magnitudo di Laut Pacitan, Jawa Timur merusak 46 bangunan fasilitas umum dan menewaskan 1 warga. Pasca gempa, warga mulai membersihkan puing bangunan dan memperbaiki rumah. Pasca gempa yang mengguncang Pacitan, warga yang terdampak membersihkan puing-puing bangunan rumahnya. Salah satunya Lilik Dwi Widyastuti, warga Sidoarjo, Pacitan. Ia pun mencoba memilah beberapa bagian rumahnya yang masih bisa diselamatkan. Sementara atap bangunan rumahnya hancur dan tak bisa digunakan sama sekali. Waktu itu saya masih tidur sama anak saya. Anak saya itu yang nomor 1 bangun saya, Bu, lindu gitu. Setelah lindu saya bangun, saya langsung arah ke depan. Biasanya saya arah ke belakang, Pak. Kalau ke samping buka pintu itu kalau ada gempa, ternyata saya buka pintu itu sudah kesulitan. Sehari usai kejadian, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meninjau rumah terdampak gempa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan kepada warga terdampak. Melalui Bu Camat, Pak Lurah, untuk koordinasi dengan Pak Bupati dan BPBD, kita akan bergotong royong bagaimana bisa membantu agar bukan hanya ini, kurang lebih ada 4 rumah lagi di kecamatan ini saja. Masih ada yang harus kami monitor di kecamatan lain. Jumat dini hari lalu, gempa berkekuatan 6,4 magnitudo mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan mencatat total 46 bangunan terdampak gempa, meliputi rumah warga, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Jumat dini hari, suasana di Pacitan, Jawa Timur mendadak genting. Penyebabnya adalah gempa berkekuatan 6,4 magnitudo. Seketika warga pun berhamburan keluar rumah mencari tempat aman. Walau berlangsung singkat, gempa dangkal ini menyebabkan sejumlah kerusakan. Seperti yang dialami warga Ploso Pacitan, gempa membuat 2 rumah warga rusak parah, atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Gempa juga membuat perabotan dapur hancur. Bekas dapur semuanya. Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke, perabot-perabot, piring, gelas. Piring, panci. Berjarak 160 km, gempa Pacitan terasa hingga ke kota Blitar, Jawa Timur. Beberapa bangunan pun rusak, seperti yang terlihat di Jalan Mastrip. Atap bangunan roboh hingga menimpa sebuah kafe di sebelahnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditafsir mencapai 70 juta rupiah. Pasca gempa, warga mulai bergotong royong membersihkan material puing-puing bangunan. Warga mengaku siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Dari Pacitan dan Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Final futsal Piala Asia berlangsung sengit. Timnas Garuda melawan Iran bertanding ngotot. Skor sementara Indonesia lawan Iran imbang di 4-4. Pertandingan pun diperpanjang 2 kali 5 menit. Babak pertama Indonesia kebobolan di menit ketiga melalui tendangan Hatta Yebi. Iran unggul 1-0. Selang beberapa menit, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan Reza Gunawan. Skor 1-1.
Indonesia menambah keunggulan 2-1. Gol tercipta dari tendangan Israr. Israr memperlebar keunggulan Indonesia 3-1. Gol tercipta di menit ke-9. Di menit 18 Iran mendapat hadiah penalti. Hakarimi sebagai eksekutor berhasil ciptakan gol. Babak pertama berakhir skor 3-2 untuk Indonesia. Saling serang terjadi di awal babak kedua final Futsal Asia. Di menit ketiga Iran berhasil ciptakan gol dan samakan kedudukan 3-3. Menit ketiga babak kedua pemain Iran Ahmad Dabasi berhasil membobol gawang timnas Indonesia. Dengan gol ini kedudukan menjadi 3-3. Samuel Eko menciptakan gol di sisa 16 menit pertandingan. Tambahan gol ini menjadikan skor 4-3 untuk Indonesia. Di sisa 3 menit pertandingan waktu normal, Hakarimi berhasil ciptakan gol ke gawang Indonesia sehingga skor menjadi 4-4. Skor tidak berubah hingga babak kedua berakhir.